Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Ilyas. Di video kali ini kita akan lanjutkan tentang pembelajaran bahasa pemrograman Python. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang aritmatika, operasi aritmatika di dalam bahasa pemrograman. Anda bisa searching di Google operasi aritmatika Python. Nanti di situs ini di belajarpython.com kalian bisa melihat bahwa untuk operasi aritmatika sendiri itu adalah operasi dasar tentang matematika, yaitu terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus, pangkat dilambangkan dengan 2 bintang, kemudian pembagian bulat. Untuk operasi aritmatika di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa melakukan dengan simbol tambah seperti ini. Misalnya A sama dengan 1 tambah 2. Maka ketika kita print isi dari variabel A, itu akan memunculkan hasil dari penjumlahan 1 tambah 2. Ingat, untuk operasi aritmatika ini dia hanya menerima data berupa angka atau numerik. Untuk tipe data, penjelasannya Anda bisa lihat di video sebelumnya. Saya sudah jelaskan apa itu variabel dan tipe data dan cara inisialisasi dari variabel tersebut. Sama untuk halnya dengan pengurangan, kalian bisa lakukan dengan cara misalnya dia kurang 2. Saya print juga hasil dari variabel B, kemudian kita eksekusi, dan tampil adalah 3 dan 1, dimana print pertama itu adalah untuk variabel A 1 tambah 2, sedangkan print yang kedua memunculkan hasil dari pengurangan yang ditampung dalam variabel B. Ya, kalian bisa paham di sini. Kita akan lakukan dengan hal yang sama untuk perkalian. Kalian bisa buatkan di komentar begini: penjumlahan, tekan Ctrl slash pada keyboard kalian di Visual Studio Code, maka akan memunculkan komentar secara otomatis. Blok cetak, misalnya pengurangan, kemudian perkalian, misalnya C sama dengan 100 dikali 5. Maka hasil dari variabel C ini kita bisa print di sini ya, A, B, C. Ketika kita eksekusi, kita hapus dulu, maka muncul A itu adalah 3, B nya 1, dan C nya hasil dari perhitungan 100 kali 5. Untuk pembagian kalian bisa menggunakan garis miring di dalam, misalnya pembagian D antara 4 dibagi dengan 3 misalnya, hasilnya berapa? 4 bagi 3 kan pecahannya, hasilnya 1,333. Untuk sisa bagi kita juga bisa menggunakan modulus ya.
di E 4 sisa baginya kalau dibagi dengan 3 berapa. Kita bisa lihat bahwa sisa bagi dari 4 dengan 3 kan tidak habis dibagi ya, sisa 1, maka hasilnya 1. Misalnya saya ganti ini menjadi 5 dibagi 3 kan tidak habis ya, dia menyisakan 2. Jadi ini pembagian yang hanya mengambil sisa bagi dari hasil pembagian yang sudah dilakukan oleh CPU komputer kalian. Untuk pangkat kalian bisa pemangkatan, kita bisa menggunakan saya hapus dulu supaya tidak terlalu panjang. Kita bisa menggunakan 2 kali tanda kali, misalnya 10 pangkat 2 berapa. Saya print F saja, tampil itu adalah 100 ya, 10 kali 10. Kalau 10 di pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10, 3 kali ya, maka hasilnya 1000. Kalau misalnya 5 pangkat 3, hasilnya 5 kali 5 kali 5 itu 120. Kalau 5 pangkat 0, hasilnya 1. Sekian pangkat 0, hasilnya 1. Jadi angka berapapun dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 ya. Untuk pembagian bulat, kita gunakan garis miring 2 kali. Misalnya pembagian bulat tadi di bagian pembagian kita bagi 4,3 ya, 4 dibagi 3. Kita akan lihat, saya akan print nilai dari variabel D dengan G. Kalian bisa clear dulu baru tampilkan. Maka dimunculkan yang pertama pembagian biasa, dia memunculkan pecahan dari hasil pembagian ini. Sedangkan di sini di variabel D kita menggunakan double slash garis miring 2 kali. Dia menyebabkan bahwa angka di belakang koma sudah tidak diambil lagi ya. Dia hanya ambil angka satuannya, itu dalam hal ini 1. Kalau misalnya saya ganti ini menjadi 45 dibagi misalnya 7, dia hasilnya 6. Kalau di G kita ganti 45 dibagi dengan 7, hasilnya berapa? 6,4285 sekian. Jadi dia tidak mengambil angka di belakang koma, dia ambil cuma angka di depan koma. Oke. Ini contoh dari operasi aritmatika pada Python-nya. Kalian juga bisa menggunakan variabel untuk mewakili nilai dari sebuah data berupa angka. Misalnya Anda dapat soal, kerjakanlah soal berikut. Misalnya A-nya 100, B-nya 45, berapa nilai C jika C sama dengan 2 kali A ditambah D. Maka kalian bisa tulis C sama dengan 2 dikali dengan A ditambah B. Maka hasilnya kalian cetak ke layar.
kita bersihkan dulu seperti biasa. Kita akan lihat ternyata 2 kali A 2 kali 100 kan 200 ditambah 45, maka hasilnya 245. Kalau kalian balikkan prioritasnya, kalian buatkan sama dengan di dalam antara A plus B, maka yang dikerjakan duluan adalah yang mempunyai kurung, karena itu adalah prioritas. Jadi rumusnya sudah tidak seperti ini, melainkan akan seperti ini. Jadi dilakukan penjumlahan duluan baru kalian. Misalnya A tambah B itu kan 100 tambah 45, hasilnya 145. Nanti dikali dengan 2, maka itulah jawaban dari program kita, yaitu 290. Oke, begitupun dengan soal yang lain. Misalnya saya ubah kembali, misalnya A-nya minus 35, B-nya sekarang berisi 20 misalnya. Di sini kita juga bisa lihat, misalnya saya begini, print A, B. Kemudian di sini saya taruhkan print lagi A, B. Di sini print A, B. Saya juga print C. Jadi misalnya kita eksekusi hasil program di atas, dia akan begini. Untuk awal-awal A itu bernilai 100, B-nya bernilai 45, maka yang dimunculkan adalah 100 dengan 45. Di kode program berikutnya kita inisialisasikan variabel C yang berisi dari proses perhitungan linear 2 kali A plus B. Kemudian kita cetak kembali nilai dari A dengan B. Di sini nilai A dan B belum berubah ya, maka tetap 100 dengan 45. Kemudian kita keluarkan hasil dari perhitungan C yang tadi, maka didapat 360. Kemudian di baris ke-13 kita ubah A-nya menjadi minus 35, sedangkan B-nya menjadi 20. Maka yang terjadi adalah isi baru dari variabel tersebut itu akan muncul di dalam program kita di bawahnya ya. Maka yang muncul minus 35 dengan 20. Oke, kita lanjut. Biasa juga kalian melihat seperti ini. A tambah sama dengan 1. Ini sama halnya, saya taruh komentar, A sama dengan A ditambah 1. Kita print A, kita print A. Jadi misalnya kita eksekusi, maka yang keluar yang pertama A-nya itu 100, kemudian kita cetak nilai dari A-nya. Jadi di bawahnya A plus sama dengan 1 itu sama dengan A sama dengan A tambah 1. A-nya itu 100 tambah 1 kan 101. Kemudian hasilnya akan ditambah kembali ke dalam variabel A. Jadi tambah sama dengan ini itu hanya singkatan dari penulisan program seperti ini. Kemudian bukan hanya plus ya, kita misalnya juga bisa B kurang sama dengan 2. Maka sebenarnya yang dieksekusi itu B sama dengan B kurang 2. Maka hasilnya kita print B
45 kurang 2 kan 43 ya. Maka yang terjadi pertama A-nya bernilai 100, kemudian cetak lagi A bernilai A plus 1 itu 101. B-nya sekarang tadinya 45 kurang 2 maka menjadi 43. Oke. Kemudian kita kembali belajar tentang proses pembagian. A bagi sama dengan 5 misalnya. Maka nilai A-nya sekarang itu hasil pembagian dari 5. 101 dibagi dengan 5 kemudian ditampung kembali ke dalam variabel A. Ini sama dengan A sama dengan A dibagi dengan ya. Jadi jangan misalnya lagi di bawah A kali sama dengan B. Maka yang keluar adalah saya keluarkan A dan B. Kita clear dulu ini. Yang keluar itu adalah pertamanya A-nya itu bernilai 100, keduanya A-nya bernilai A sama dengan A dikali B. 100 kali 45. Maka hasilnya bukan 45 ya, 43 karena di sini B sudah dikurang dengan hasilnya tidak sampai dengan A-nya berapa di sini? A-nya tidak lagi 100 tapi 20, sekian. Kalikan dengan 43 maka hasilnya seperti 868,6. Jadi kalian harus baca satu persatu baris program kalian karena eksekusi aplikasi program untuk Python itu mulai dari baris pertama. Baris pertama di sini kan komentar, maka dia akan dilewati. Kemudian ada ditemukan A sama dengan 100. Maka di memori A ini akan disimpan dengan nilai 100. B-nya sama dengan sekian. Variabel itu hanya alamat memori yang menyimpan data yang kita masukkan di sini. Halnya kita pakai data memory. Kalian bisa bikin seperti di contoh soal pada program di website belajar Python. Misalnya apelnya sama dengan 100, jeruknya misalnya 4500, maka buah saat ini adalah apel dan jeruk. Hasilnya kita print isi dari perhitungan buah, maka yang keluar adalah 4600. Oke. Anda juga bisa menggunakan print seperti ini. Kita menggunakan format kayak kemarin ya, print jeruk sama dengan sekian, koma apel sama dengan sekian, dan jeruk tambah apel sama dengan sekian. Maka yang kita masukkan format, di formatnya besar sedikit, di bagian format kita punya 3 parameter. Yang pertama itu untuk jeruk, yang kedua untuk apel, yang ketiga untuk hasil perhitungan jeruk sama apel. Ini disimpan pada variabel buah. Jadi ingat, yang pertama itu jeruk. Kita akan masukkan jeruk, kemudian apel, kemudian buah. Nah, pada eksekusi program dia akan menghasilkan seperti ini. Jeruk sama dengan isi dari
variabel jeruk diambil jadi 4.500. Kemudian apel sama dengan isi dari variabel apel sama dengan 100, dan jeruk tambah apel sama dengan parameter ketiga yaitu buah. Ini kalau kalian balik, maka hasil dari output program kalian juga akan terbalik. Jadi di dunia pemrograman itu sangat dibutuhkan namanya ketelitian dalam pembacaan kode aplikasi. Kita ambil di sini lagi hutang dengan jadi misalnya seperti ini. Hutang Anda ada 10.000 dan uang Anda ada 7.600. Kalian mau membayar, maka sisa hutang itu hutangnya kurangi uangnya, maka jadi sisa hutang saat ini adalah sekian. Dengan format kita hanya butuh parameter yaitu sisa hutang. Kita akan eksekusi, maka yang muncul sisa hutang saat ini adalah 2.400. Karena 10.000 kurangi 7.600, maka hasilnya 2.400 ya. Kalian juga bisa bikin misalnya kalian punya soal matematika tentang perhitungan luas dari persegi panjang. Misalnya diketahui panjangnya 130 cm. Cm-nya jangan ditulis ya, karena dia akan mempengaruhi kodiannya. Kita tulis cuma nilainya, karena itu integernya, numeriknya itu yang digunakan dalam perhitungan. Jadi panjang lebarnya sama dengan 8, hasil luasnya sama dengan, jangan tulis lagi 130 kali 8 karena Anda sudah menggunakan variabel kali dengan lebar. Dapat lagi hasilnya panjang. Kalian bisa gunakan bahasa Indonesia. Panjang sekian sentimeter, lebar kuadrat ya, centimeter pangkat 2. Format untuk penulisan pangkatnya itu nanti kita akan bahas di video tentang string untuk bahan ini. Jadi ada yang namanya coding. Nah, untuk saat ini kita hanya belajar tentang aritmatikanya saja. Yang kita butuhkan, lihat pertama di bagian string, kita butuh yang namanya panjang. Maka kita masukkan parameter untuk variabel panjang. Lebar, kita ambil lagi lebar, kemudian ambil nilai dari luas yang merupakan perhitungan luas dari persegi panjang itu. Oke, jika kita eksekusi maka dia akan mulai dari urutan pertama, baris pertama saya maksud, sampai dengan baris ke-12. Yang dikeluarkan hanya kode program berupa input. Oke, jadi sisa urutan yang tadi ini, kemudian yang baru kita dapat panjangnya ini kan 130. Oke, masuk ke sini nanti 130. Jadi kalau kita ganti di sini, maka berganti juga di sini, berganti di sini, dan otomatis di layar kalian akan mengikuti nilai dari variabel panjang yang kalian buat. Lebarnya 8, di sini kita tulis 8. Masuk ke sini dan dia dimasukkan oleh parameter kedua. Jadi dihitungnya itu sangat gampang. 130 dikali dengan 8 hasilnya
1040 cm kuadrat. Oke, kalian bisa mencoba untuk semua contoh-contoh kode program di dalam website belajar Python ini. Saya harap kalian mengerti tentang operasi aritmatika pada bahasa pemrograman Python. Kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk agar kalian tidak ketinggalan di video-video yang saya akan upload selanjutnya. Saya akhiri ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.